kembali lagi dengan saya Oksanti Fujiastuti. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengelolaan pasca panen kelapa sawit atau PKS. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang jembatan timbang. Jembatan timbang merupakan alat ukur yang sangat vital dalam sebuah pabrik kelapa sawit yang menjadi bagian terdepan di mana didapat data kuantitas masuknya raw material dan keluarnya produk yang dihasilkan. Timbangan berfungsi untuk mengetahui berat bahan baku yang masuk ke pabrik, yaitu dengan menghitung berat barang dengan truk, berat truk kosong, dan berat bersih barang dari TBS yang keluar masuk dari pabrik. Setiap truk TBS dan CPO yang masuk ke PKS mengalami dua penimbangan, yaitu ketika truk masuk ke pabrik juga menimbang ketika truk keluar pabrik. Jembatan timbangan pada dasarnya terdiri dari plat-plat dan plat-kal yang berfungsi sebagai sensor beban. Sensor beban kemudian akan membaca dan mengirim data ke monitor lewat rating dan ditampilkan dalam bentuk angka-angka digital di monitor timbangan. Proses penerimaan buah. Setelah proses pertimbangan, TBS kemudian dibongkar di lantai sortasi untuk dilakukan sortasi lantai. Berfungsi juga untuk pemampuan sementara TBS sebelum diolah atau tempat buah restan yang diinapkan. Kemudian menjamin konsistensi pengolahan pada rantai sortasi menggunakan sistem first out. Selanjutnya, proses pemeriksaan kualitas sortasi. Proses ini dilakukan untuk mengetahui kualitas TBS yang diterima perusahaan dengan cara-cara pemilihan satu persatu TBS. Fungsinya adalah sebagai alat kontrol untuk mengetahui tingkat kematangan buah sesuai dengan standar kematangan buah, membantu tercapainya rendeman pabrik dengan melihat mutu buah yang masuk ke dalam pabrik dan bagaimana sistem perebusan yang akan dilakukan dan mengendalikan buah di luar kriteria. Untuk TBS yang dibeli dari pihak ketiga, proses sortasi dilakukan dengan lebih cermat, di mana TBS yang tidak sesuai dengan kriteria mutu dan kurang lebih 7 kg buah mentah, tandan kosong, buah busuk, dan buah sakit dimasukkan kembali ke truk untuk ditimbang sebagai tera. Hasil sortasi panen digunakan untuk menghitung rendeman distribusi tiap-tiap afdeling pemasok dan membuat material balance atau analisa tandan untuk setiap tahun dan setiap afdeling kebun. Saya akan menjelaskan tentang lori. Lori adalah alat untuk mengangkut TBS dari lading ram menuju rebusan. Lori juga sebagai wadah untuk merebus TBS di sterilizer. Jumlah lori yang mencukupi merupakan persyaratan yang harus dipenuhi oleh kapasitas rebusan tercapai. PMKS Seisako memiliki 108 lori yang digunakan berkapasitas 4,5 ton. Faktor-faktor yang perlu diperhatikan yaitu pengisian lori digunakan secara optimal agar mencapai kapasitas. Dudukan lori harus tepat di atas aral agar tidak kepleset dan jatuh. Roda lori agar tetap berjalan lancar. Gandengan lori harus baik dan benar agar berfungsi sebagai mestinya.
Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sterilizer. Sterilizer berbentuk vertikal ini adalah bejana uap berketekanan yang digunakan untuk merebus TBS dengan uap yang digunakan adalah Stenstan dengan tekanan 1,8 sampai 2,8 kg per cm kubik dengan suhu 110 sampai 120 derajat Celcius yang diinjeksi dari boiler. Bejana dilengkapi dengan alat ukur tekanan, pipa uap masuk atau inlet, pipa kondensat, sistem perebusan menggunakan sistem 3 puncak atau triple pack. Adapun tujuan dari proses perebusan sterilizer yaitu membantu melepaskan butiran-butiran buah dari tandan, untuk menurunkan kadar kandungan air dalam buah, untuk mengurangi peningkatan FFA karena perebusan dapat menonaktifkan enzim-enzim lapisme penyebab hidrolisa minyak. Selanjutnya, mengumpulkan zat putih telur atau protein dalam buah agar pemurnian minyak mudah dilakukan untuk mengkologasi unsur-unsur putih telur. Selanjutnya, untuk melunakkan daging buah, persiapan proses pengempaan dengan melunakkan buah dan melepaskan masokrap dari nut. Untuk mempersiapkan dalam proses pengelolaan biji dengan membantu melepaskan kernel dari cangkang dan membantu cangkang agar mudah pecah. Yang terakhir, untuk suplai bagian ketersediaan buah terebus atau cooking fruit bulb. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tujuan dari perebusan, yaitu ada 3 puncak, yaitu tahap pertama penuangan udara dan penguapan air dari tandan buah. Yang kedua, pembuangan udara dan penguapan air dari tandan buah. Yang ketiga, pematangan dan pelunakan daging dan membuat kejutan terhadap biji agar terjadinya kekoplakan. Cara ini dilakukan untuk mendapatkan hasil rebusan buah yang sempurna. Mengingat kerapatan brondolan dalam tandan buah semakin padat atau solid, untuk mencapai kematangan perebusan, brondolan dalam diperlukan panas yang cukup. Pembuangan air dan udara pada puncak 1 dan 2 harus benar-benar sampai habis, karena air dan udara merupakan penghambat panas yang buruk. Pada puncak 3, perebusan dilaksanakan selama 45 menit tergantung pada kondisi buah. Waktu yang digunakan untuk sterilisasi adalah 45-80 menit, sedangkan waktu untuk satu siklus rebusan 110-120 menit. Selanjutnya, tipler. Tipler berfungsi untuk menuangkan lori yang berisi buah yang sudah direbus ke dalam spapper conveyor dan dibawa ke terser. Jumlah tipper di PMKS Seisako ada 1 unit. Tipper bekerja dengan cara memutar lori sebesar 360 derajat sampai buah dalam lori habis tertuang. Tipper digunakan secara terus-menerus sesuai dengan jalan proses pengelolaan dalam pabrik. Lama waktu penuangan agar diatur supaya kapasitas pabrik dapat tercapai.
Waktu yang dibutuhkan untuk menuangkan tandan buah rebus dalam lori kurang lebih dari 5 menit. Selanjutnya, thresher. Thresher berfungsi untuk memisahkan brondolan dari janjangan dengan cara mengangkat dan membanting serta mendorong atau membawa janjangan keluar. Dengan putaran drum thresher 25 rpm, brondolan akan terpisah dengan janjangan akibat dibanting dan jatuh kembali lalu dibanting kembali dan jatuh. Thresher terdiri dari sebuah drum yang sisinya berbentuk kisi-kisi dengan jarak tertentu yang berfungsi agar brondolan yang terperintil jatuh ke bawah, dan dilengkapi dengan sirip atau skat yang berfungsi untuk penghadang tandan agar terjadinya pengangkatan dan pembantingan serta mengarahkan janjangan dan membawa ke ujung drum. Brondolan yang terpisah akan masuk pada lubang tersebut dan akan jatuh ke konveyor, dan selanjutnya brondolan diangkut dengan ke stasiun penggempaan, sedangkan tandan yang sudah terpisah dengan brondolan akan dibanting keluar akibat adanya spigot part atau plat pembawa dan sengaja dipasang dengan kemiringan 5 derajat. Selanjutnya, digester. Digester adalah kettle tegak yang mempunyai dinding rangkap poros berputar yang dilengkapi dengan pisau-pisau pengaduk. Jumlah pisau pengaduk dalam satu buah digester terdiri dari 4 pasang pisau pengaduk yang bertingkat dari satu pasang pisau pelempar. Letak pisau-pisau ini dibuat bersilang agar pasangan yang satu dengan yang lain agar daya aduk cukup besar dan sempurna. Untuk start awal digester diisi penuh 80-90%, kemudian diputar selama 15 menit dan line press dibuka. Fungsi digester adalah membulatkan daging buah, memisahkan daging buah dengan biji, mempersiapkan filling press, menaikkan temperatur, meniriskan minyak, dan homogenizer. Faktor-faktor yang mempengaruhi kerja digester yaitu kondisi pisau pengaduk digester. Jika aus segera diganti, level volume buah yang digester minimal berisi 3-4 dari volume digester atau pisau bagian atas tertutup oleh brondolan. Temperatur dijaga pada suhu 80-95 derajat Celcius untuk mempermudah proses pemisahan minyak dengan air. Temperatur dalam digester dijaga dengan menginjeksikan steam atau dengan menggunakan steam jacket. Selanjutnya, kebersihan bottom plate. Selanjutnya, kematangan buah yang sudah direbus. Kecepatan pengadukan yaitu sebesar 25 rpm. Kondisi plat siku penahan pada dinding digester, dan waktu pengadukan 15-20 menit. Selanjutnya, screw press. Screw press berfungsi untuk mengeluarkan minyak dari daging buah dengan cara mengepres. Proses pengepresan dilakukan dengan menggunakan tekanan screw yang ditahan oleh cone. Daging buah diperas sehingga melalui lubang-lubang press cake minyak dipisahkan dari serabut dan biji. Tekanan cone yang rendah mengakibatkan loss minyak pada fiber tinggi, tetapi presentasi biji pecah kecil dan ampas yang dihasilkan basah. Sebaliknya, tekanan cone yang
terlalu tinggi mengakibatkan presentasi biji pecah tinggi tetapi loss minyak pada fiber rendah. Tekanan kon 38-50 bar. Faktor-faktor yang mempengaruhi kerja press yaitu kondisi warm atau main cryo press, tekanan kon, kematangan buah yang direbus, kebersihan pada press cake, air delusi yang berfungsi untuk mempermudah proses pemisahan minyak dengan daging. Delusi terlalu sedikit, minyak yang dihasilkan lebih murni, tetapi losses minyak tinggi, delusi harus dijaga 95%. Penambahan air delusi dilakukan sebanyak 15-20%. Hal-hal yang perlu diperhatikan yaitu ampas kampa atau press cake harus keluar merata di sekitar konus. Selanjutnya, tekanan hidrolik pada akumulator 38-50 kg per cm kubik. Bila cryo press harus berhenti lama, cryo press harus dikosongkan. Norma yang diizinkan di stasiun Kempa atau press yaitu oil losses pada fiber sebanyak 3,5-4,5%, oil losses pada biji maksimal 0,1-1%. Selanjutnya, stand trap tank. Stand trap tank berfungsi sebagai penangkap pasir. Minyak kasar yang keluar dari press dialirkan menuju stand trap tank. Temperatur pada stand trap tank harus mencapai 95 derajat Celcius. Minyak yang harus ke stand trap tank 1 akan diendapkan pasirnya, lalu minyak pada bagian atas akan langsung masuk ke stand trap tank 2 dan pasir akan mengendap di bawah untuk di blown down. Blown down dilakukan setiap 4 jam sekali. Minyak pada bagian atas akan dialirkan ke fiber separator. Selanjutnya, vibrating screen. Vibrating screen berfungsi untuk menyaring massa padatan berupa ampas yang terikut minyak kasar dari serabut-serabut yang dapat mengandung proses pemisahan minyak. Jenis-jenis VS ada 3 yaitu single dank, double dank, dan triple dank. Vibrating screen jenis single dank ukuran mass yang digunakan adalah ukuran mass 20. Serabut-serabut hasil pemisahan pada VS akan dikembalikan lagi ke button cross conveyor untuk diproses kembali. Getaran VS dikontrol melalui penyetelan bandul yang diikat pada elektromotor. Getaran yang kurang menyebabkan pemisahan tidak efektif. Kontrol kebersihan VS harus dilakukan secara rutin agar padatan yang terbuang dari hasil penyaringan fibro tidak menumpuk. Selanjutnya, crude oil tank. Crude oil tank berfungsi sebagai penurunan kadar NOS pada minyak. NOS atau non-oil solid akan mengendap pada bagian dasar tangki. Minyak pada bagian atas akan dipompakan menuju clarifier tank. Bagian dalam dari crude oil tank harus dilengkapi sistem pemanas stream coil dan stream injection. Suhu crude oil tank sebaiknya 95 derajat Celcius. Blowdown pada tangki ini dilakukan 6 hari sekali. Selanjutnya, continuous tank. Continuous tank berfungsi untuk memisahkan minyak secara gravitasi berdasarkan perbedaan
berat jenis. Pada continuous tank dapat dilakukan penambahan air agar pada minyak tidak terjadinya kejenuhan pada suhu 90-95 derajat Celcius. Apabila kejenuhan terjadi, maka proses pemisahan minyak akan sulit terpisah karena minyak sudah mengental dan menyatu dengan sludge. Untuk mengetahui kinerja continuous tank, maka indikator yang digunakan adalah kandungan minyak pada sludge underflow maksimal 8%. Ketebalan minyak pada continuous tank sebaiknya 30-50 cm. Baru dilakukan pengutipan minyak melalui skimmer dan akan dibawa ke oil tank. Di dalam continuous tank terdapat pengadukan yang bergerak dengan kecepatan 4 rpm. Hal ini dilakukan agar pada minyak tidak terjadi kejenuhan dan melepaskan partikel minyak yang terjebak di sludge. Apabila putaran terlalu cepat, maka akan membuat sludge tercampur dengan minyak. Panas yang harus dijaga dipertahankan sekitar 90-95 derajat Celcius agar proses pemisahan lancar. Selanjutnya, continuous tank. Pada tangki ini dilakukan analisa laboratorium pada minyak. Apabila kadar NOS sudah tinggi, maka dilakukan blowdown dan dialirkan ke gas tank. Hal yang perlu diperhatikan pada CST yaitu air dilusi, kecepatan stir atau pengadu, stream yang masuk, dream atau blowdown, dan temperatur. Oil tank. Minyak continuous tank akan mengalir ke oil tank. Oil tank berfungsi sebagai pengendapan minyak untuk memisahkan minyak dengan kotoran dan partikel sludge. Minyak masuk pertama kali ke oil tank nomor 4, kotoran dan partikel sludge akan mengendap karena adanya gaya gravitasi pada perbedaan berat jenis. Kotoran akan mengendap pada bagian bawah oil tank nomor 4, sedangkan minyak pada oil tank nomor 4 akan dipompakan ke oil tank nomor 3 untuk sirkulasi mengurangi kadar air. Selama sirkulasi suhu tetap terjaga pada 95 derajat Celcius. Setelah selesai, sirkulasi minyak akan dipompakan ke oil blowder. Oil tank untuk cadangan hasil blowdown akan dialirkan ke monotank. Untuk selanjutnya akan dipompa ke continuous tank. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja oil tank adalah temperatur, kondisi trim coil, dan blowdown. Selanjutnya, oil blowder. Minyak dari oil tank lalu akan dihisap ke oil blowder. Oil blowder berfungsi untuk mengurangi kadar air dalam minyak. Di dalam oil blowder terjadi perbedaan tekanan antara udara luar oil blowder dengan udara dalam. Tekanan di dalam oil blowder sangat rendah. Pada tekanan yang rendah, fluida akan lebih cepat menguap meskipun belum mencapai titik didihnya. Minyak dan air memiliki titik didih yang berbeda. Minyak memiliki titik didih yang lebih tinggi dan air, sehingga minyak tidak terikut menguap dengan air. Pada saat minyak terhisap ke oil blowder, minyak akan dispray ke oil blowder melalui nozzle, sehingga air di dalam minyak akan mudah menguap dan terhisap pada blowder. Selanjutnya terdorong keluar ke wadah penampung air oleh blowder. Karena titik didih minyak lebih besar daripada air, maka minyak tidak menguap dan jatuh ke bawah penghisap oleh oil transfer pump yang kemudian mengalir ke daily tank. Selanjutnya, stop tank. Fungsinya adalah
untuk tempat penyimpanan sementara minyak produksi yang dihasilkan sebelum dikirim. Faktor yang harus diperhatikan pada stong tang yaitu kebersihan tangki. Stong tang harus dibersihkan secara rutin. Secara kebersihan tangki mempengaruhi kenaikan kadar FFA dan kotoran. Kondisi steam coil, kondisi harus diperiksa rutin karena kebocoran steam coil dapat mengakibatkan naiknya kadar air pada CPO. Dan yang terakhir, temperatur harus 40-60 derajat. Selanjutnya, slut tang. Slut tang berfungsi sebagai tempat menampung slut sementara sebelum diolah di decenter. Dilakukan pemanasan pada slut agar tidak jenuh pada suhu 80-95 derajat Celcius. Terjadinya proses penggandaan pada bagian bawah slut tang yaitu slut yang NOS. Dari dasar tangki dipompakan ke balon tang untuk umpan decenter, lalu akan dilakukan blow down agar bila mendapat NOS pada dasar slut tang telah sangat kental. Slut hasil pengendapan akan dipompakan ke balon tang. Selanjutnya, decanter. Slut pas yaitu cairan lumpur dari continuous tang yang masih mengandung minyak maksimum 80 derajat dan diolah lebih lanjut oleh decenter. Alat ini memisahkan fraksi minyak atau crude oil, fraksi cair atau water phase, dan fraksi padat atau solid. Prinsip kerja alat ini adalah memisahkan ketiga fraksi dengan putaran kurang lebih 3.500 rpm, dan karena berat jenis yang berbeda, keberhasilan dalam pengoperasian decenter dipengaruhi oleh komposisi Keberhasilan dalam pengoperasian decenter dipengaruhi oleh komposisi umpan yang akan diolah, karena ratio di antara minyak, air, dan lumpur mempengaruhi terhadap daya pisah alat tersebut. Selanjutnya, fungsi alat decenter tersebut. Dan yang terakhir, pertimbangan kapasitas alat dengan jumlah alat yang diolah. Selanjutnya, water phase tank. Water phase tank adalah tangki sebagai tempat penampung water phase hasil dari pemisahan decenter yang masih mengandung minyak. Water phase hasil dari decenter akan diolah, kemudian akan dilakukan proses pengutipan minyak oleh slug separator. Slug separator adalah alat untuk mengutip minyak yang masih terkandung di dalam water phase dengan cara sentrifugasi dengan berputar 4.200 rpm, di mana minyak air dan NOS dengan berat jenis yang lebih tinggi akan terlempar karena dari proses, dan minyak yang berat jenisnya rendah akan masuk ke bagian dalam poros. Kapasitas slug separator ditentukan oleh ukuran nozzle yang digunakan. Ukuran nozzle dipakai sekecil mungkin untuk meminimumkan kehilangan minyak pada drum buang slug separator. Pengoperasian slug separator dengan cara membuka keran air penuh dan mengatur keran umpan slug separator dikontrol melalui sudut flam
pada slide gelas air membentuk 150. Minyak akan dikeluarkan dan langsung dipompakan ke monotang, sedangkan NaOH akan dipompakan ke desaltantang. Monotang yaitu minyak hasil pemisahan desenter slot, separator, dan hasil pengutipan dari float plate langsung mengalir ke monotang. Minyak yang ditampung oleh monotang akan dikembalikan ke continuous tank untuk diolah kembali. Pada monotang ini juga terjadi proses pengendapan kotoran dan sludge yang masih terikut dalam minyak yang kemudian akan dibuang ke parit menuju vat pit. Desententang berfungsi sebagai tempat penampungan air kondensat rebusan yang akan digunakan sebagai air dilusi pada stasiun. Desaltantang juga menampung blowdown dari continuous tanks dan water place tank dan lumpur dari sludge separator untuk kembali dilakukan pengendapan untuk memisahkan minyak dan pengutipan kembali dan dialirkan ke continuous tank, sementara sisanya dialirkan ke vat pit. Vat pit berfungsi sebagai tempat penampungan hasil pemisahan dari desententang dan aliran dari parit stasiun klarifikasi. Vat pit terdiri dari 4 bak dan dilengkapi dengan sekat-sekat. Gunanya sekat-sekat untuk mengutip sisa-sisa minyak yang digunakan masih ada dan mengendap kotoran. Minyak yang dikutip akan dipompakan ke desaltantang. Berikutnya, kelibat. Kelibat adalah alat yang untuk mengutip kembali inti yang berikut dengan cangkang dengan sistem basah, yaitu dengan bantuan media lumpur dari tanah liat atau lumpur. Inti dan cangkang dari LTDC akan masuk ke kelibat. Di kelibat terjadi pemisahan akibat adanya beda berat jenis antara inti dengan cangkang dan cairan tanah liat. Cairan tanah liat media memisah yang memiliki berat jenis di antara cangkang dan inti. Berat jenis cairan tanah liat dapat disesuaikan dengan cara menaikkan kekentalan larutan atau menaikkan viskositas cairan lumpur tersebut. Lumpur dari tanah lempung atau liat yang baik memiliki 120 kg per liter. Selanjutnya, Carner Deer. Carner Deer berfungsi untuk mengurangi kadar air yang terkandung dalam inti. Penurunan kadar air pada inti bertujuan untuk menghindari penjamuran pada saat penyimpanan. Temperatur Carner Deer sebesar 80 derajat Celcius. Ini dilakukan agar pengeringan pada inti sempurna sampai pada dalam intinya. Kadar air ini maksimal 7%. Kapasitas Carner Deer sebanyak 10 ton. Pneumatic blower. Kadar kotoran atau impuritas yang dikehendaki konsumen pada inti adalah maksimalnya 5%. Untuk itu, PKS PT Sofindo Matapau menggunakan pneumatic blower yang mengurangi kadar kotoran dalam inti. Prinsip kerja alat ini sama dengan LTDC, pemisahan cangkang dengan inti dengan sistem kering. Karena perbedaan berat jenis cangkang atau kotoran pada inti kering akan jatuh ke bawah, sedangkan inti kering akan
terikut oleh hisapan Gowder menuju Camel Bin. Selanjutnya kernel bin. Kernel bin berfungsi sebagai tempat penyimpanan inti produksi sebelum dikirim untuk dijual. Kernel bin sebaiknya dilengkapi fan agar uap air yang terkandung dalam inti dapat keluar dan tidak menyebabkan kondisi dalam strong lembab yang kemudian menyebabkan timbulnya jamur pada inti. Demikianlah penjelasan saya tentang pengelolaan pasca panen kelapa sawit. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya penyakit yang menyerang kelapa sawit yaitu spea rot. Spea rot merupakan penyakit busuk pucuk atau tanaman yang dibongkar karena pupusnya sudah mati. Penyakit busuk pucuk adalah penyakit yang disebabkan oleh patogen atau jamur atau mikroorganisme lain dan merupakan sebab akibat yang muncul akibat infeksi sekunder dari serangan Rhinococcus. Dari berbagai sumber literatur diketahui bahwa penyakit tersebut disebabkan oleh jamur seperti Apitophthora palomoria, oleh bakteri Ehrmannia catarrhova. Pada beberapa kasus tanaman yang diserang penyakit busuk pucuk dijumpai serangga Phycophorus vanlecus, namun penyebab yang pasti masih sedang dalam penelitian di lapangan dan di laboratorium. Pokok yang diserang penyakit busuk pucuk dapat dilihat dari gejalanya. Ukuran gejala ringan, daun mengecil seperti gejala defisiensi boron, dan daun pupus mengalami pembusukan dan mengeluarkan bau busuk yang menyengat. Untuk pengendalian penyakit busuk pucuk yaitu dilakukan dengan cara membongkar tanaman tersebut dengan menggunakan alat berat atau backhoe loader, yang dimana operator pada backhoe loader yaitu orang yang ahli di dalamnya. Adapun waktu pembongkaran pada blok pertama yaitu 25 blok sebanyak 1 menit 29 detik. Setelah dibongkar dengan backhoe, maka dilakukan pengendalian sedalam kurang lebih 1 meter dan lebar kurang lebih 1 meter. Selanjutnya, tunas pokok atau pruning. Tujuan tunas pokok adalah mengurangi cambang pada tanaman kelapa sawit atau cabang yang dipotong harus mepet. N3 sama dengan songgoh 3, N4 kurang 20 sama dengan songgoh 2, N21 besar dari songgoh 1. Membuang dan membersihkan epipit atau tumbuhan di batang, membuka dan membersihkan piringan agak lebar besar kurang dari 2 meter, memotong cabang dan menyusun rapi di antara pokok dan rumputan mati. Selanjutnya pengendalian hama. Pengendalian hama yang pertama TI, trunk injection. Trunk injection adalah peralatan bor yang didesain secara inovatif untuk menyuntikkan cairan kimia ke dalam batang tanaman kelapa sawit untuk mengendalikan serangga hama yaitu ulat kantung. Pengaplikasian TI dilakukan pada tanaman dengan usia N6 seterusnya dengan
memasukkan cairan kimia ke dalam batang kelapa sawit yang sudah dilakukan pengeboran. Insektisida yang dilakukan adalah Starhen. Konsentrasi yang digunakan adalah 10 kg Starhen dicampur dengan 20 liter air. Dosis per pokoknya yaitu 50 liter dan dalam 20 liter dapat menyuntik 400 pokok. Cara kerja TI yaitu mengebor melubangi batang, memasukkan racun Starhene setiap satu pohon 40 ml menggunakan corong atau centeng, kemudian menutup lubang yang dibor dengan lidi dan memasukkan lumpur agar racun tidak keluar. Terang injection digunakan fokus pada 2 baris sebanyak kurang lebih 25 pokok. Setelah itu pindah ke sebelah baris dan begitu seterusnya. Selanjutnya, hama HPS High Power Spray. High Power Spray adalah salah satu cara pengendalian hama ulat kantong dengan sistem penyemprotan bertenaga tinggi. Penyemprotan HPS digunakan pada tanaman dengan usia N1 seterusnya dengan mengarahkan gun spray ke daun-daun yang menyerang ulat. Penyemprotan harus dilakukan di seluruh permukaan daun dan yang terserang ulat benar-benar basah. Insektisida yang dengan merek dagang Santador yang berbahan aktif lambda cyhalothrin. Selanjutnya, light trap. Light trap merupakan salah satu alat untuk merangkap serangga atau hama yang tertarik cahaya pada waktu malam hari. Pada light trap yang dilaksanakan dengan cara membuat 10 lampu pada blok-blok. Light trap tersebut dilaksanakan mulai dari pukul 7 malam sampai 8 malam selama 1 jam. Light trap berfungsi untuk mengetahui beberapa dan keberadaan jumlah populasi serangga atau hama di lahan perkebunan. Dengan adanya light trap di tanaman pertanian, maka sedikit banyaknya dapat mengidentifikasi keberadaan hama apa saja yang di lahan tersebut.